Kabar mengejutkan dari Rizky Ridho menjadi harapan kami. Sepertinya jam terbang latihan kami masih kurang persiapan, tapi tim pelatih sudah berusaha secara profesional. Jika dulu masih pelatih Shin Tae-yong pasti diajak ngobrol dari hati ke hati seperti layaknya ayah dan anak. Persiapan timnas Indonesia di ujung tanduk kah? Wow, bikin panas dingin kabar ini. Erick Thohir pastikan nasib Gerald van den Burg di timnas U23 Indonesia ditentukan dalam 1-2 hari ke depan. Di ujung tanduk kah nasibnya Gerald van den Burg? Dan siapakah calon penggantinya? Simak selengkapnya di video ini, jangan ketinggalan sedikit pun. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar mengejutkan dari Rizky Ridho menjadi harapan kami. Sepertinya jam terbang latihan kami masih kurang persiapan, tapi tim pelatih sudah berusaha secara profesional. Jika dulu masih pelatih Shin Tae-yong pasti diajak ngobrol dari hati ke hati seperti layaknya ayah dan anak. Persiapan timnas Indonesia di ujung tanduk kah? Kabar mengejutkan datang dari kubu timnas Indonesia. Rizky Ridho, salah satu pemain andalan di lini belakang, disebut-sebut tengah berada dalam kondisi psikologis yang kurang ideal jelang laga-laga penting bulan depan. Situasi ini turut memperkuat kekhawatiran banyak pihak soal kesiapan tim merah putih, terlebih setelah hasil imbang tanpa gol saat menghadapi Lebanon beberapa waktu lalu. Laga uji coba kontra Lebanon yang berakhir dengan skor 0-0 itu menyisakan banyak tanda tanya. Bukan hanya karena timnas Indonesia gagal mencetak gol, tapi juga karena performa kolektif tim yang dinilai jauh dari ekspektasi. Tumpulnya lini depan serta komunikasi antar pemain yang terlihat belum padu menjadi sorotan tajam dari para pengamat. Sumber dari internal tim menyebut bahwa keterbatasan waktu latihan bersama menjadi salah satu akar permasalahan. Jadwal yang padat dan mepet membuat pelatih baru, Patrick Kluivert, kesulitan membentuk fondasi taktik yang solid. Lebih dari itu, chemistry antar pemain belum sepenuhnya terbangun, menciptakan kesan bahwa timnas Indonesia belum benar-benar siap menghadapi laga resmi dalam waktu dekat. Sementara itu, perubahan gaya kepelatihan juga menjadi isu tersendiri di kalangan pemain. Rizky Ridho, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang cukup vokal dan berjiwa kepemimpinan, disebut mengalami penyesuaian yang tidak mudah pasca peralihan dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Dalam beberapa kesempatan, Ridho mengisyaratkan bahwa dirinya merindukan pendekatan emosional dan kekeluargaan yang dulu diusung oleh Shin. Dulu, saat masih dilatih Coach Shin, kami bisa ngobrol dari hati ke hati. Rasanya seperti bicara dengan ayah sendiri. Sekarang suasananya jauh lebih profesional, semua serba terjadwal, tapi rasanya kurang hangat, ujar Ridho dalam sebuah wawancara belum lama ini. Pernyataan itu menggambarkan adanya pergeseran besar dalam dinamika internal tim. Di bawah kendali Kluivert, pendekatan yang diterapkan memang lebih struktural dan disiplin. Hal ini mencerminkan budaya sepak bola Eropa yang mengedepankan efisiensi dan profesionalisme. Namun, tak semua pemain mampu langsung beradaptasi dengan perubahan tersebut. Bagi sebagian pemain yang terbiasa dengan suasana kekeluargaan dan pendekatan personal, perubahan ini bisa menciptakan jarak emosional yang cukup signifikan. Minimnya jam terbang latihan bersama turut memperparah situasi. Ketika waktu yang dimiliki pelatih untuk membentuk tim sangat terbatas, maka kualitas hubungan antar pemain pun ikut terpengaruh. Sepak bola bukan hanya soal strategi di atas kertas, tapi juga soal rasa percaya di lapangan. Chemistry tidak bisa dibentuk dalam sehari dua hari, dibutuhkan waktu, komunikasi yang intens, serta suasana yang kondusif. Kondisi ini mengundang kekhawatiran publik. Banyak yang berharap ada suntikan motivasi baru bagi para pemain, terutama dari jajaran manajemen dan federasi. Beberapa pengamat menyarankan agar pendekatan mental dan psikologis kembali diperkuat, mengingat tekanan yang dihadapi pemain menjelang laga resmi sangat besar. Keberadaan psikolog olahraga atau motivator nasional bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengangkat kembali semangat bertanding para pemain. Meski demikian, harapan belum sepenuhnya pupus. Masih ada waktu untuk memperbaiki kekurangan sebelum laga resmi dimulai. Kuncinya ada pada bagaimana pelatih dan pemain membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menyeluruh. Patrick Kluivert, dengan segala pengalamannya di level tertinggi Eropa,
tentu memiliki kapasitas besar untuk menyesuaikan pendekatannya demi menciptakan keseimbangan antara profesionalisme dan kedekatan emosional dalam tim. Bagi Rizky Ridho, tantangan ini juga bisa menjadi momen untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan sejatinya. Jika sebelumnya ia merasa dibimbing layaknya anak oleh seorang ayah, kini mungkin saatnya ia sendiri menjadi figur tersebut bagi rekan-rekannya yang lebih muda. Di tengah masa transisi ini, kepemimpinan dari dalam skuad sangat dibutuhkan. Timnas Indonesia sudah melalui banyak fase naik dan turun dalam beberapa tahun terakhir. Kini mereka kembali berada di persimpangan jalan. Apakah mampu bangkit dan bersatu kembali, atau justru terjebak dalam proses adaptasi yang terlalu panjang? Jawabannya akan segera terlihat dalam laga-laga mendatang. Yang pasti, dukungan dari publik tetap menjadi bahan bakar utama bagi para pemain. Timnas bukan hanya milik federasi atau pelatih, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Saat mereka jatuh, justru disitulah semangat kita harus lebih besar. Mari terus percaya bahwa Garuda akan kembali terbang tinggi. Wow, bikin panas dingin kabar ini. Erick Thohir pastikan nasib Gerald van den Burg di Timnas U23 Indonesia ditentukan dalam 1-2 hari ke depan. Di ujung tandukkah nasibnya Gerald van den Burg? Dan siapakah calon penggantinya? Simak selengkapnya di video ini, jangan ketinggalan sedikit pun. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan nasib Gerald van den Burg di Timnas U23 Indonesia ditentukan dalam 1-2 hari ke depan. Nama Gerald van den Burg memang menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia setelah gagal membawa timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2026. Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 setelah hanya mampu finish di posisi kedua klasemen grup J dengan mengemas 4 poin. Hasil ini bahkan membuat timnas U23 Indonesia tak mampu finish di posisi runner-up terbaik sehingga gagal ke putaran final. Setelah hasil ini banyak pihak yang bertanya-tanya terkait nasib Gerald van den Burg. Pasalnya, setelah ini para pemain yang sebelumnya tampil di timnas U23 Indonesia juga bisa bermain di SEA Games 2025. Ini karena pemain-pemain yang tampil di SEA Games 2025 pada Desember mendatang berusia 22 tahun, sehingga Kadek Arol dan kawan-kawan masih bisa bermain di ajang multi-event tersebut. Saat Dolnya Tri Pamungkas dan kawan-kawan masih bisa membela timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025. Sosok yang akan menjadi pemimpin dalam ajang multi-event ini pun jadi pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa untuk keputusan nasib Gerald van den Burg dan pelatih SEA Games 2025 bakal dibahas bersama Technical Director PSSI, Alexander Swiers. Ini bakal dibahas dalam rapat persiapan menuju SEA Games 2025 yang bakal berlangsung pada 920 Desember 2025 di Thailand. Jadi Technical Director kan akan mereview seperti yang saya sudah sampaikan waktu di Surabaya, mungkin 12 hari ini, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk Bola Sport. di SUGBK, Jakarta Selasa (16 September 2025). Kita akan ada rapat dengan Technical Director PSSI untuk persiapan SEA Games, ucapnya. Ini karena Gerald van den Burg yang menjabat sebagai pelatih timnas U23 Indonesia akan ditinjau atau direview selama tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 oleh Direktur Teknik PSSI. Menurut Erick, hasil review itu akan menjadi acuan apakah van den Burg tetap dipercaya atau ada perubahan menjelang SEA Games. Dengan ada Technical Director ini yang kita harapkan tadi review yang kita lakukan. Plannya seperti apa ke depan, kata Erick Thohir. PSSI memang belum menunjuk sosok pelatih untuk SEA Games 2025 ini karena tak bisa diputuskan sendiri. Ini karena ajang SEA Games termasuk ajang multi-event sehingga harus dibahas dengan pemerintah juga. Selain itu,
SEA Games 2025 ini juga menjadi salah satu target besar tahun ini. Karena terakhir kali tim Merah Putih sukses merebut medali emas pada 2023 di Kamboja setelah puasa 32 tahun. Ekspektasi publik pun tinggi agar prestasi serupa bisa terulang kembali nantinya. Erick Thohir menegaskan karena SEA Games adalah ajang multi-event, koordinasi bukan hanya dengan PSSI tetapi juga dengan pemerintah. Oleh karena itu, ia belum bisa menyebut sosok nama-nama tertentu dengan gamblang karena masih proses. Walaupun belakangan nama Indra Syafri kembali mencuat dengan digadang-gadang menjadi pelatih timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025. Erick Thohir menegaskan belum bisa menyebutkan nama siapapun. Saya terlalu dini untuk bicara nama-nama karena prosesnya sedang berjalan dan kita ingat SEA Games adalah multi-event, artinya peran dari kita dan pemerintah. Jelas Erick Thohir. Ini kita akan duduk bersama, seperti apa targetnya, seperti apa rencananya itu yang kita harus lakukan, tuturnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself. Disiarkan langsung oleh TV nasional tanah air. Berikut ini jadwal timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand. Wajib tonton video ini sampai selesai karena kamu akan mengetahuinya tepat di akhir video ini. Sementara itu, di sisi lain nama Indra Syafri kembali mencuat di dunia sepak bola Indonesia jelang SEA Games 2025. Pelatih legendaris yang sukses mempersembahkan medali emas pertama Indonesia setelah penantian 32 tahun ini dianggap sosok yang tepat untuk menukangi timnas U22 Indonesia di ajang 2 tahunan yang akan digelar di Thailand pada Desember 2025 mendatang. Kebangkitan nama Indra Syafri muncul usai pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, menyatakan tidak akan menangani timnas U22 Indonesia di SEA Games. Menanggapi kabar ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara. Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan melupakan pahlawan. SEA Games itu 32 tahun kita menangkan dengan Coach Indra, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick menjelaskan strategi PSSI yang kini memprioritaskan pemain muda, khususnya di bawah usia 22 tahun, untuk mengikuti berbagai kompetisi termasuk kualifikasi SEA Games. Kenapa kita prioritaskan pemain di bawah 22 tahun? Ya ada alasannya sama PSSI. Kan ingat rata-rata umur itu 20,74 tahun, ada alasannya supaya jam mainnya banyak. Makanya dipilih 20,74 di bawah 22 tahun, jelas Erick. Erick pun menambahkan, setelah evaluasi tim yang bermain di ASEAN U23 Championship 2025, PSSI masih mempertimbangkan apakah skuad tersebut juga akan dibawa ke SEA Games nanti. Nah, setelah kita review juga dengan tambahan pemain atau tambah pemain atau kurang apa? Nggak tahu, nanti kita lihat. Apakah tim ini juga kita berangkatkan ke SEA Games? Kita lihat, tambahinnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah Indra Syafri memang sosok yang tepat untuk memimpin timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025? Yuk, beri pendapat dan dukungan kamu di kolom komentar. Siapa pemain muda yang paling kamu nantikan di ajang ini? Baiklah, kami akan informasikan jadwal resmi laga tersebut. Laga dimulai pada Desember 2025. Untuk stasiun televisinya masih belum pasti, tapi kemungkinan oleh Indosiar, State dan grup MTech. Indonesia kemungkinan masuk pot 2 dan berpeluang besar lawan tuan rumah Thailand. Saya prediksikan timnas Indonesia U22 menang 2-0 melawan Thailand U22. Kalau kamu prediksi berapa nih? Silahkan komentarnya di bawah ya guys.
Semoga timnas Indonesia U22 bisa juara SEA Games dan mendapatkan medali emas. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Disiarkan langsung televisi nasional malam hingga dini hari. Berikut ini jadwal timnas Indonesia U17 versus Honduras di Piala Dunia U17 2025. Tonton video ini sampai selesai karena kamu akan mengetahuinya tepat di akhir video ini. Sementara itu, di sisi lain pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, timnas Indonesia U17 harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Makedonia dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Dragalici, Bulgaria, Sabtu 13 September malam waktu Indonesia Barat. Meski mendominasi permainan, Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawan lewat gol Ivan Tanchev di menit ke-30. Namun, pelatih Nova Arianto tak larut dalam kekecewaan. Ia justru menyoroti sisi positif dari laga ini dan menegaskan pentingnya pengalaman internasional bagi para pemain muda. Puji Tuhan, training camp Bulgaria telah berakhir dan kami sangat bersyukur pemain berkesempatan mendapatkan uji coba dengan karakter dan postur lawan yang sangat baik di Bulgaria, tulis Nova melalui akun Instagram pribadinya. Nova menjelaskan bahwa tujuan utama pemusatan latihan TC di Bulgaria bukan sekadar mencari kemenangan, tetapi untuk mengasah mental dan memberikan jam terbang internasional bagi seluruh pemain. Sesuai tujuan awal kami di mana TC Bulgaria adalah bagaimana kami memberikan kesempatan untuk memberikan pengalaman bertanding internasional kepada semua pemain, selain bagaimana menjadi bagian proses kami mencari komposisi tim inti menuju World Cup U17. Lanjutnya, meski demikian, ia tak menampik adanya sejumlah catatan penting yang harus segera dibenahi sebelum turnamen sebenarnya dimulai. Masalah fokus dan konsistensi menjadi catatan dan evaluasi terbesar kami selama di Bulgaria. Karena di saat pemain lepas fokus, secara mental maka performa tim menjadi kurang baik. Nova pun menegaskan bahwa evaluasi ini akan menjadi bekal penting jelang persiapan terakhir yang akan dilakukan di Yogyakarta dan uji coba pamungkas di Dubai. Pastinya menjadi evaluasi kami ke depan sebelum timnas U17 akan melakukan persiapan akhir di Yogyakarta dan melakukan uji coba terakhir di Dubai sebelum kami tampil di World Cup U17 Qatar. Makedonia menjadi lawan ketiga selama TC di Bulgaria. Sebelumnya, timnas U17 mencatatkan hasil positif dengan kemenangan 6-0 atas PFC Septemfri Sofia dan imbang 1-1 melawan CSKA Sofia. Setelah laga ini, para pemain akan dikembalikan ke klub masing-masing. TC lanjutan akan digelar di Yogyakarta mulai 29 September, sebelum bertolak ke Dubai dan akhirnya berlaga di Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar pada 3 hingga 27 November mendatang. Indonesia tergabung di grup H bersama tim kuat seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Bagaimana menurut kalian soal evaluasi yang disampaikan Nova Arianto? Apakah Garuda Muda sudah berada di jalur yang tepat menuju Piala Dunia U17 nanti? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah, kami akan informasikan jadwal resmi laga tersebut. Laga dimulai pada hari Senin 10 November 2025. Untuk stasiun televisinya masih belum pasti, tapi kemungkinan oleh Indosiar State dan grup MTEK. Saya prediksikan timnas Indonesia U17 menang 4-0 versus Honduras U17. Kalau kamu prediksi berapa nih? Silahkan komentarnya di bawah ya guys. Semoga timnas Indonesia U17 bisa juara Piala Dunia U17 2025.